Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi kami hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Mayasari dan juga nanti ada rekan saya Hafizah Nursifa, Dias Pramodita, Saskia Putri dan juga Anazwa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pegadaian. Pasti kalian nggak asing kan sama tempat tersebut. Nah, agar lebih tahu lagi, yuk sama-sama kita perhatikan. Pengertian dari Pegadaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Jadi Pegadaian itu contohnya misal saya ngutang kepada si A, kemudian saya membutuhkan uang sebesar 5 juta dan saya harus memiliki barang yang senilai juga dengan sesuatu yang dengan uang yang mau saya pinjam gitu. Misal saya punya handphone saya sekitar 5 juta. Nah, handphone saya itu saya dijadikan sebagai barang jaminan kepada pihak yang berpiutang gitu. Jadi saya minjam uang ke si A 5 juta dan saya juga memberikan barang yang senilai 5 juta kepada yang berpiutang, seperti itu. Sedangkan Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Yang seperti saya sudah sebutkan, bahwa kalau misalnya nanti sewaktu-waktu saya nggak bisa ngembaliin uangnya yang udah saya pinjam ke Pegadaian, nanti otomatis saya juga nggak ada hak untuk minta kembali barang yang udah saya gadaikan, seperti itu. Sementara itu ada tugas utama Pegadaian, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal dari rentenir atau lainnya yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan merugikan. Jadi tugas dan fungsi utama dari Pegadaian itu untuk meminimalisir dan mengurangi masyarakat untuk susah. Jadi biar masyarakat tuh dibikin enteng dengan adanya Pegadaian gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak bisa bayar, ya udah kita nggak yang kayak dikejar-kejar kayak rentenir gitu kan. Yang penting kan karena kita udah ada jaminannya, itu barang pribadi kita atau aset yang kita miliki. Kayak misalnya handphone, laptop, motor, mobil, nah itu bisa dijadiin barang jaminan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bayar, ya nggak ada tuh yang namanya rentenir atau tingkat bunga yang sangat tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada sejarah berdiri dan perkembangan. Di era kolonial, sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda atau VOC mendirikan Bank Van Liening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus tahun 1746. Nah, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811 sampai dengan 1816, Bank Van Liening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat. Nah, namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintahan berkuasa, yaitu Inggris. Nah, oleh karena itu metode Licenti Stelsel diganti menjadi Pas Stelsel, yaitu pendiri pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan culture stelsel dalam kajian tentang
Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Lalu selanjutnya di era kemerdekaan. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada 1 April tahun 2012. Keuntungan usaha gadai bagi nasabah. Yang pertama, penafsiran suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempatnya yang aman dan dapat dipercaya. Keuntungan usaha gadai bagi penggadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari penggadaian. 3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang dapat diperoleh oleh penggadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Kegiatan penggadaian. 1. Aktivitas pembiayaan. Pembiayaan pada penggadaian adalah aktivitas penyaluran dana yang berasal dari modal perusahaan atau dana-dana yang berhasil dihimpun oleh Perum Penggadaian. 2. Sumber dana penggadaian yang terdiri dari 1. Modal sendiri, berasal dari modal awal, penyertaan dari pemerintah, dan laba ditahan yang berasal dari akumulasi laba sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. 2. Pinjaman jangka pendek, berasal dari perbankan dan dari pihak lainnya. Pinjaman dari pihak lainnya berasal dari pendapatan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan lainnya. 3. Penerbitan obligasi atau instrumen surat hutang, diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat atau obligasi yang dibelinya. Masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. 3. Penggunaan dana penggadaian yang terdiri dari 1. Uang kas. Kewajiban ini berupa pengeluaran untuk jasa pembiayaan, biaya pajak, biaya operasional, dan biaya lainnya. 2. Jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan merupakan aktivitas utama Perum Penggadaian yang akan memberikan pendapatan yang paling dominan. Pendapatan yang diterima adalah berupa bunga dan biaya administratif lainnya. 3. Operasional perusahaan berupa pembayaran upah pegawai, perawatan barang bergerak, dan lainnya. 4. Pembelian aktiva tetap, ditunjukkan untuk menunjang aktivitas usaha dari Perum Penggadaian. Aktiva umumnya berupa kantor, gedung, penyimpanan barang, peralatan, kendaraan, dan lainnya. 5. Investasi. Investasi dilakukan pada dana-dana yang tidak dapat tersalurkan ke masyarakat. Perum Penggadaian memanfaatkannya untuk pembelian instrumen investasi jangka pendek yang diharapkan dapat memberi keuntungan. Fasilitas yang diberikan Pegadaian. Yang pertama ada jasa tafsiran, dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari harta tersebut seperti emas, perak, dan jenis harta lainnya. Kedua ada jasa titipan. Seseorang yang akan berpergian dalam waktu lama dapat menitipkan barang-barang berharga miliknya di Pegadaian seperti perhiasan,
kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ketiga ada kredit konsumsi, diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan melalui pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan setiap bulan. 4. Kredit produksi, membantu pembiayaan suatu proyek investasi dengan sistem kerjasama. 5. Ada tabungan emas ONH untuk melaksanakan ibadah haji atau ongkos naik haji. ONH diperkirakan setara dengan 250-300 gram emas 24 karat, kemudian pada saat diperlukan dapat dijual kembali. Yang keenam itu ada Gold Culture Galeri 24. Galeri 24 adalah toko emas dan permata yang dimiliki Pegadaian yang memberikan jaminan kualitas dan karatase dari emas dan permata yang membantu masyarakat agar tidak tertipu dalam membeli emas dan permata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke websitenya Pegadaian. Kalian bisa mengetik dengan www.pegadaian.co.id, lalu kita search. Tampilan seperti ini. Di beranda ini menunjukkan beberapa informasi seperti adanya total aset yang dimiliki oleh Pegadaian, lalu total kredit, lalu total cabang Pegadaian itu sebanyak 4.092 dan jumlah nasabahnya itu lebih dari 24 juta. Lalu di sini juga menyampaikan beberapa informasi seperti produk dan layanan, seperti adanya tabungan emas, gadai emas, pinjaman usaha, cicil emas, pembayaran online, dan beberapa lokasi cabang. Lalu di sini juga memberitahu promo terbaru dari Pegadaian, dan ada lagi analisa harga emas, informasi-informasi tentang beli emas dan jual emas, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke produk dan layanan. Di sini dibagi menjadi pinjaman gadai, pinjaman non-gadai, layanan jasa, korporasi, dan simulasi. Di pinjaman gadai itu terdapat angsuran emas, lalu ada gadai emas, gadai tabungan, gadai non-emas, gadai efek, gadai kendaraan, pembiayaan porsi haji, dan pembiayaan wisata religi. Di setiap layanan sudah dijelaskan masing-masing mengenai gadai angsuran emas itu apa, gadai emas itu apa, gadai tabungan emas itu apa, dan seperti cicilan emas arisan itu seperti apa. Jadi di sini sudah dijelaskan secara rinci seperti ini. Apa itu gadai angsuran emas? Nah, gadai angsuran emas itu adalah kredit sistem gadai kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif menggunakan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan dengan sistem pembayaran angsuran bulanan. Lalu di sini juga diberitahu mengapa memilih gadai angsuran emas. Di sini diberitahukan mengenai jangka waktunya, pelunasannya itu dapat dilakukan kapan saja. Nah, ada juga persyaratan-persyaratannya yang harus dilengkapi, lalu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini juga dijelaskan tarif jasa taksiran jika ingin melakukan layanan gadai angsuran emas. Di gadai emas juga sama seperti angsuran gadai emas tadi. Di gadai emas juga sama seperti gadai angsuran emas. Dia sudah dijelaskan dengan detail kelebihannya, jangka waktunya, apa yang harus dilengkapi, bagaimana cara transaksinya, lalu tarif jasa taksiran. Semuanya sudah dijelaskan secara detail di dalam website Pegadaian. Lalu ada pinjaman non-gadai. Di pinjaman non-gadai ini, yaitu seperti cicilan emas arisan, di mana cicilan emas arisan itu adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana yang harus dilakukan untuk melakukan cicilan emas arisan di Pegadaian. Semuanya sudah dijelaskan di dalam website, seperti pinjaman usaha, pinjaman serbaguna, sampai ke pinjaman modal kerja. Lalu ada layanan jasa, di mana layanan jasa ini itu Pegadaian melakukan seperti tabungan emas, yaitu seperti melayani orang-orang yang ingin menabung emasnya di Pegadaian. Dan layanan jasa juga ada jasa taksiran. Jasa taksiran ini itu digunakan untuk menaksirkan suatu barang berharga yang dimiliki oleh masyarakat untuk diketahui nilai barang tersebut. Nah, lalu ada yang namanya korporasi. Korporasi ini tuh digunakan untuk badan hukum, suatu badan hukum usaha yang ingin melakukan entah itu pinjaman atau hal lain sebagainya. Lalu di sini selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi ini adalah